dipersembahkan oleh Hello, welcome to Tolak Angin Velocity Criterium. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Event Director dari Velocity Criterium. Halo, Mas David, apa kabar? Baik, Wita, terima kasih untuk sudah menghadirkan saya di sini. Dan sekaligus akan menjadi komentator kita di acara kali ini. Nah, mungkin ada nih yang belum tahu ya, apa sih Criterium itu? Jadi Criterium itu adalah format balap sepeda majorita di mana itu di sirkuit tertutup. Pembalap sepeda itu harus mengelilingi sirkuit itu dalam jumlah yang tertentu dan pemenang yang finish pertama itu yang menang. Seperti itu. Tapi kan kalau misalnya acara kali ini kan kita tahu outdoor ya, dan dilaksanakan di Meikarta, betul ya Pak ya? Betul. Nah ini apa sih bedanya dengan Criterium yang pada umumnya? Jadi di Meikarta itu kita mau membuat suatu experience atau suatu suasana di mana sirkuit itu dekat dengan penonton. Meikarta ini dikunjungi oleh ribuan atau puluhan ribu masyarakat Cikarang dan sekitarnya yang bisa menyaksikan langsung Criterium balap sepeda kelas nasional di depan matanya mereka. Seperti itu. Mas David, ini ada beberapa kategori ya untuk Criterium yang diadakan oleh Velocity ini. Apa saja sih? Jadi ada 6, 1 untuk wanita dan 5 untuk pria. Di Women Open itu adalah kelas terbuka untuk perempuan dan 5-nya itu dibagi menjadi 1 untuk profesional atau atlet dan 4-nya itu kelompok umur. Jadi kita sebut dari Men's Master C, Master B, Master A, dan Open. Sesuai dengan umurnya masing-masing. Dan kita lihat antusiasme dari masyarakat dan terutama cyclist itu luar biasa banget untuk Velocity Criterium yang pertama ya Mas David ya? Betul, yang pertama. Akan ada yang selanjutnya? Yes. Oke, kita pasti lihat ada selanjutnya. Nanti ya. Yes. Ya, sudah gak sabar mengikuti bagaimana jalannya Velocity Criterium. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu opening speech dari Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Bapak Chandra Bakti. Dipersilakan, Bapak, waktunya. Boleh kasih tepuk tangannya dong buat Bapak Chandra Bakti yang sudah hadir bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Kurang kenceng Pak Primus. Kalau salam olahraga jawabnya jaya. Salam olahraga. Terima kasih, baru mantap. Ini kalau Pak Primus sudah hadir, semuanya pasti mantap. Yang saya hormati Pak Primus dari dulu Ketua Dewan Pembina Velocity, yang saya hormati Pak Antoni selaku Vice Chairman, Bapak David Batubara, kemudian perwakilan dari Kementerian Pariwisata Bapak Edi Wardoyo, kemudian perwakilan dari PDIC di sini ada Pak Suyudi selaku Wakil Ketua Bidang Hukum PDIC. Pertama-tama ucapkan syukur alhamdulillah kegiatan ini sudah dapat berjalan dengan lancar, di mana kegiatan Velocity Criterium ini yang dilaksanakan sejak tadi pagi di Meikarta ini merupakan seri pertama dari 5 atau 6 seri yang akan dilakukan, di mana setelah seri pertama ini akan dilakukan seri kedua ini di Bandung dan beberapa kota lain. Nanti ada di Jogja, ada di Bali dan seterusnya. Kalau kita lihat dari kegiatan ini
baik itu dari peserta, ini sangat menggembirakan, pesertanya begitu banyak pada setiap nomor yang dilombakan atau dikompetisikan. Oleh karena itu, mari nanti pada seri-seri selanjutnya peserta yang ikut di Mekarta ini akan hadir juga di kota-kota lain pada seri-seri berikutnya. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan selamat kepada Velocity. Mudah-mudahan semua peserta dapat menikmati event ini dan menjadi gaya hidup bagi masyarakat Indonesia, khususnya kalau kita lihat dari infrastruktur yang ada di Mekarta ini sangat mendukung untuk mengembangkan olahraga sepeda. Oleh karena itu, mari kita lakukan ini setidaknya seminggu 1 kali atau 2 kali, karena memang infrastrukturnya mendukung sekali di sini. Oleh karena itu, ada ini burung dara saya apresiasi kepada itu sebelah dari Bandung. Velocity Criterium dan salam hormat dari Bapak Menpora atas pelaksanaan event oleh Velocity Criterium ini. Sekali lagi, beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan sinergi terkait dengan penyelenggaraan event ini. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik dan semakin kita tambah frekuensi kegiatannya. Terima kasih, selamat mengucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra Bakti. Diharapkan untuk tunggu dulu di sini ya Pak, karena kami juga turut mengundang beberapa yang akan kami ajak untuk seremoni kick off ini kepada Bapak Antoni Wonsono selaku Deputi CEO Berita 1 Media Holding. Dilanjutkan kepada Bapak Primus Darimulu selaku Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holding. Dan selanjutnya ada Bapak Hendra Prawira selaku CFO Berita 1 Media Holding. Lalu ada Bapak Arga Lazuardi Nur selaku Commercial Director Berita 1 Media Holding. Dan Bapak David Batubara, Head of Strategy and Transformation Berita 1 Media Holding. Dan selanjutnya ada Bapak Brigjen Paul Suyudi AS, Bareskrim Mabes Polri, dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum PBIC. Dan tak lupa juga kepada Bapak Dr. Andes Edi Wardoyo selaku Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diharapkan untuk naik ke atas panggung. Oke, nanti kepada Bapak Chandra dan juga Pak Suyudi hitungan ketiga boleh dipecat belnya, untuk Bapak yang lain dilepas merpatinya ya Pak. Oke, sudah siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kick off dari Velocity Race 2022 resmi dibuka. Terima kasih, boleh bersama dulu. Pertama Bapak, silakan foto bersama dahulu. Foto bersama. Iya, itu dia, kita baru saja melihat bagaimana opening speech dari Bapak Chandra Bakti ya, Yes, di mana di betul. sini menunjukkan bahwa memang pemerintah juga ikutnya Betul. acara Velocity Criterium itu. Yap. Nah, ini kita lihat untuk kategori pertama yang akan kita saksikan itu adalah Man Master A, betul Yes, ya Mas betul. David? Nah, ini siapa saja yang boleh ikut kategori ini? Jadi kategori Man Master A ini kita buka untuk non-atlet. Jadi dia tidak boleh terdaftar sebagai pesepeda profesional di database-nya PBIC yang terkonek dengan UCI, yaitu Badan Official Sanctioning Body Internasional untuk cycling di dunia. Dan ini dibuka untuk kategori umur 30 sampai 39 tahun. Oke, Seperti 30 sampai 39 tahun. Yes. Dan ini untuk pesertanya ada berapa banyak? Lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Kalau kita lihat ya. Yes, untuk Men's Master A itu sekitar 50 orang, 50 sampai 60 orang dari official start list. Tetapi memang pada hari H ada yang berhalangan hadir
kita juga harus sesuaikan. Tetapi secara official yang start itu sekitar 55 orang. Nah, rules-nya itu seperti apa sih, Mas David? Ya, rules criterium kita actually quite simple ya. Jadi 10 lap, semua cyclist harus mengelilingi sirkuit selama 10 kali dan satu sirkuit sepanjang 2,3 kilo. Dan peserta yang finish pertama di lap setelah 10 lap itu yang menjadi pemenang. Untuk Seperti itu. penghitungan bagaimana pemenangnya dan rules-nya ini bekerja sama dengan siapa ya, Mas David? Jadi PBIC sebagai official sanctioning body, Asosiasi Ikatan Sepeda Sport Indonesia, menjadi sanctioning body atau badan yang mengsanction event ini. Jadi kita ingin memastikan kepada semua peserta bahwa secara race atau secara regulasi ditangani secara profesional yang pertama, dan kedua sesuai dengan regulasi nasional. Nah, Seperti itu dia ya, profesional. Jadi Betul. pelaksanaan Velocity Yes. Fighter ini sangat profesional. Kita langsung lihat ya bagaimana start dari kategori Man Master A berikut ini. Nah, ini para peserta sedang bersiap ya. Yes. Di starting line-nya Velocity Criterium. Yes. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit. Mereka diberikan satu free lap, di mana mereka harus bisa pemanasan dan melihat situasi sirkuit seperti apa. Tetapi saat mereka datang kepada start dan finish line, mereka harus berhenti lagi sebelum jalan untuk memulai pertandingannya. Sebenarnya ada dua tipe cara start, itu yang kita sebutnya static start ya. Yang kedua namanya flying start, di mana mereka tidak berhenti lagi. Jadi selama free lap itu mereka harus berada di belakang motor atau mobil marshal dengan kecepatan tertentu. Setelah mereka melewati garis, baru mereka boleh berkecepatan tergantung mereka sendiri. Jadi ini yang berhenti dulu Ini ya? berhenti dulu. Oke. Udah, yes. Ini bukan free lap-nya sudah selesai. Mereka sekarang sedang bersiap untuk melakukan balapan sesungguhnya. Nah, ini biasanya memang dijelaskan ya rules-nya seperti apa dari PBIC, betul ya Mas David ya? Yes. Nah, kalau kita lihat tuh banyak yang bertanya mungkin, artinya pebalap yang di depan itu akan lebih cepat dibandingkan yang belakang. Itu teorinya gimana tuh Mas David? Jadi di balap sepeda itu ada konsep namanya drafting ya, terutama di mana sirkuitnya itu flat. Nah, sebentar, kita sekarang sudah mulai, hampir 60 peserta mulai dengan bersamaan, dan kita bisa lihat ada peserta yang menggunakan beberapa strategi berbeda ya. Contohnya kalau mereka mempunyai anggota tim atau mereka turun dengan beberapa orang, mungkin sudah dibuat strateginya di mana untuk putaran kedua dan ketiga anggota tim yang lain akan quote-unquote disebutnya menarik, di mana mereka akan memacu di depan untuk menutupi teammate-nya dari angin, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau startnya paling depan itu udah pasti menang ya Mas David? Nah, itu kebanyakan banyak yang salah kaprah. Kemungkinan besar yang startnya paling depan tidak finish paling depan, karena mereka harus melawan angin, mengeluarkan energi lebih banyak daripada teman-teman yang di belakang yang hanya mengikuti dengan speed yang sama tetapi dari segi effort yang lebih rendah. Oke, nah kalau kita lihat di lap pertama ini ada yang menarik nggak sih Mas David? Ya, kalau kita bisa lihat dari peloton 60 orang itu sudah ada sekitar 2 atau 3 orang yang kita sebut breakaway. Mereka 3 orang kita bisa lihat di depan sekitar dengan jarak sekitar 1 atau 2 detik mulai memacu kecepatan di atas pelotonnya, seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat, tapi bisa berubah ya tentunya di bisa lap berubah, berikutnya? pasti bisa berubah. Banyak sekali dari feedback teman-teman peserta, mereka sebutnya ini kelas Master A tapi rasa elit. Seperti itu. Kenapa itu seperti Karena itu? banyak sekali pesepeda-pesepeda yang sifatnya mantan atlet, mungkin sudah lewat usianya, mereka turun di kelas ini. Karena mungkin mereka terintimidasi dari kelas open, mereka masuk ke kelas Master A, tetapi secara kemampuan sudah hampir mendekati profesional. Seperti itu. Kalau kita lihat ini kecepatannya kurang lebih ini berapa Mas David? Kalau Kecepatan Anda melihat? pasti di atas 40 km per Pasti jam. di atas 40. Karena memang dari segi sirkuit tidak terlalu panjang ya, 2,3 kilo dan 10 kali putaran, 23 kilo. Jadi, dan kebanyakan peserta yang ikut Master A ini ikutnya secara individual. Jadi mereka tidak punya tim untuk membantu mereka menarik ya. Jadi mereka sudah
100% effortnya dikeluarkan sejak dari awal, seperti itu. Dan mengatur-ngatur strategi yang tadi Mas David Dan bilang mengatur ya. strategi tersebut. Oke, nah ini kan tadi kita lihat dari gambar drone dari atas, ini kan ada beberapa tikungan ya. Yes. Ada tikungan yang harus diperhatikan oleh para cyclist nggak Mas David? Nah sebenarnya ada 4 tikungan, Jolita, yang harus diperhatikan, yaitu tikungan pertama dan kedua saat mereka melewati jembatan. Dan tikungan ketiga dan keempat saat mereka melewati jembatan sebelum garis finish. Nanti kita bisa lihat, ini bagian lurusnya ya, di mana mereka sekarang lagi memacu kecepatan dan juga membaca kondisi lawannya. Apakah lawannya sepadan, apakah mereka mempunyai kecepatan yang bisa lebih tinggi, dan kita juga nggak mau terlalu banyak mengeluarkan effort dari lap pertama, karena ada unsur buang-buang tenaga sebenarnya. Oke, kenapa menyimpan tenaga itu kemudian penting di lap pertama ini Mas David? Karena Nah ini ya, ini udah lap pertama ini ya? lap pertama. Kita sudah lap Oke, pertama. Nah, masuk ke kita lap lihat kedua. ada dua orang yang sifatnya breakaway ya. Dua orang yang breakaway. Mungkin dari segi strategi, kalau saya nilai agak terlalu dini. Mereka copot dari pelotonnya dan tidak secara strategis mengkonserv energinya mereka, seperti itu. Tetapi dari secara jarak ini nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 3-4 detik dari pelotonnya, dan kemungkinan besar pasti kekejar. Oke, tapi memang sebaiknya apakah strategi untuk menyimpan tenaga kemudian stay di peloton itu adalah yang terbaik untuk rute ini? Kalau untuk rute, yes, karena ini sifatnya flat ya. Jadi kita sebisa mungkin mau mengikuti pelotonnya dan menyimpan tenaga. Kecuali ada yang breakaway atau copot di depan. Kita juga harus memastikan pelotonnya bisa mengejar mereka. Karena takut kehilangan kesempatan untuk, jadi mereka yang menang nih, gitu kan. Kita menggunakan pelotonnya untuk menutup angin depan kita, seperti itu. Nah juga kita bisa lihat di Marshall ya. Ini Ya. tugasnya apa saja sih Mas David? Jadi ada 2 tipe Marshall. Satu itu kita sebutnya Marshall di atas motor, ya. Dan itu disupport fully sama PBIC. Ini sebenarnya khusus, bukan sembarang orang naik motor kita suruh ikutin. Tetapi mereka ini memang benar-benar secara resmi disertifikasi oleh PBIC untuk mengikuti event-event balap sepeda, seperti itu. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan para cyclist gitu ya. Ya. Harus benar-benar menjaga jarak juga ya. Ya, dan fungsi daripada Marshall ini sebenarnya melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran. Sorry, dari yang baju biru ini sebenarnya kita sebutnya komiser. Oke, Komiser itu wasit, ya, Baik. wasit sepeda, di mana mereka melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di atas sepeda oleh para peserta. Seperti itu. Ya, Mas David, kalau kita lihat ini kan sebenarnya memang untuk rutenya flat ya, tapi Yes. tetap aja ada obstacle sebenarnya Betul. di jalan yang mungkin sedikit tidak rata gitu. Apakah memang dari cyclist juga itu harus mengatur strategi gitu untuk mengingat nih lap 1 kira-kira strateginya seperti apa begitu? Ya, Perlu nggak? Perlu. Menurut saya untuk lap 2-3 lap pertama itu lebih banyak membaca ya, membaca kondisi jalan, membaca kondisi lawan seperti apa, dan mungkin tidak menutup kemungkinan misalkan dia bukan satu tim tetapi minta bantuan dari tim, dari orang itu gitu. Misalnya bekerja sama, ayo nanti kita tukar-tukaran yuk, Anda di depan lap pertama, nanti saya di depan lap Itu kedua. sah-sah aja ya? Sah-sah aja, dan itu sah-sah aja. Dan itu menjadi tanda kutip quote unquote kode etiknya pesepeda juga gitu. Jadi kalau misalkan saya yang narik duluan di depan, saya sebagai orang yang tahu kode etik biasanya minta gantian. Oke, saya narik lap berikutnya. Nanti kita bareng-bareng saat lap terakhir sprint finish gitu. Di situ adunya ya, adu Di situ kecepatannya adu ya. kecepatannya, tetapi antara lap 1 sampai lap terakhir Bolehlah saling kerja sama seperti itu. Oke. Nah, kita lihat nih sudah masuk ke lap 3 ya. Yap. Oke, nah kita lihat ini adalah Ini lap kedua. Ini lap ketiga bener? Ya. ini lap ketiga ya. Nah, kalau kita lihat ini sepertinya masih ada yang breakaway di depan ya. Yes, ada yang breakaway. Tapi ada perubahan ya. Betul. Tampaknya jumlah orang yang breakaway di depan tambah banyak. Tadi sekitar 2-3 orang, sekarang bertambah menjadi 7-8 orang. Tetapi tidak terlalu jauh jaraknya dari peloton dan masih sangat dini untuk kita melihat bahwa itu akan menjadi pemenangnya. Seperti itu. Oke, kalau tadi Mas David bilang boleh kerjasama, tapi sebenarnya ada kode-kode antara cyclist nggak ketika lagi riding begitu, tanda-tanda, ayo bantu gue gitu.
Kalau di balap sepeda profesional di event-event besar seperti Tour de France atau Giro di Italia yang sifatnya road race ya. Jadi mereka dari satu titik ke titik yang lain dan satu tim itu ada 7-8 orang. Biasanya semua itu terhubung dengan intercom. Oh, Semua terhubung dengan intercom dan itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Intercom itu terhubung satu sama lain dan juga terhadap kita sebutnya DS itu Director Sport, Direktur Sportif yang berada di atas mobil. Dia mengatur strategi. Oke, siapa sekarang yang serang, siapa sekarang yang defense, dan itu cara mereka bekerja sama satu sama lain. Tapi kalau misalkan di balap sepeda seperti Criterium ini, yang sifatnya mungkin tidak sampai selevel itu ya profesionalnya, mereka pasti hanya teriak-teriakan, ya kan? Teriak-teriakan, oke Anda maju, saya sekarang mundur, seperti itu. Oke. Nah kalau kita lihat nih dari beberapa peserta, itu tampaknya ada yang dari tim pro ya Mas David ya? Nah kalau Master A ini sebenarnya nggak boleh ada yang dari tim pro. Oke. Cuman kalau mereka mantan atlet, sebenarnya sah-sah saja. Dan sudah tidak ada license UCI atau license EC-nya, boleh turun di kategori Master A. Oke, jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Untuk ini. Tapi potensi dari atlet dari tim pro ini lumayan besar nggak Mas David kalau Anda melihatnya? Potensi dari segi apa? Potensi untuk menjadi pemenang tentunya. Oh ya, tentu saja. Contohnya misalkan Liberta ini memang mereka turun mewakili Liberta ya, tapi peserta tersebut mungkin tidak mempunyai license. Mereka tidak pernah ikut Kejurnas, tetapi hanya sepeda amat entusias kita sebutnya, yang mungkin sudah serius latihannya, tetapi bukan masuk ke dalam jajaran yang berlisensi oleh PBIC. Seperti itu. Jadi memang untuk mendaftarkan juga kan ada screening juga ya dari Tour Betul, Velocity ya, betul. untuk bisa melihat, karena kalau misalnya dari tim pro itu yang masih terdaftar itu masuk ke elit ya Mas Yes. David ya. Oke, ini kita lihat ya suasana di Mekarta di Race Village-nya Velocity Criterium ya. Ya. Lumayan meriah Ya, ini. sangat ramai, bukan hanya pembalap yang menonton, tapi juga banyak sekali warga umum yang datang untuk menonton. Kita juga ingin menyaksikan, membawa balap sepeda tingkat nasional atau even internasional kepada masyarakat umum, memperkenalkan mereka bahwa ini loh sebenarnya sepeda atau balap sepeda. Oke. Seperti itu. Nah kalau kita lihat itu kan ada jarak juga ya antara penonton dengan pembalap, itu juga harus dijaga ya Mas David ya? Karena jangan sampai mengganggu rute dari para cyclist ini ya pada saat balapan. Iya. Nah ini kita lihat ya, sebenarnya jalannya kurang rata tapi kecepatannya cukup tinggi ini ya. Kalau kita lihat Cukup tinggi. Ini speednya bisa 40 ya? Ya pasti sekitar 40-43 untuk Master A ya. Oke. Nah oke, kita lihat ini ya, bisa lihat itu di sepeda dengan sepeda trek di depan yang warna merah itu adalah Dani Cika. Dani Cika itu adalah YouTuber yang lumayan terkenal di dunia sepeda ya. Mengikuti kelas Master A. Sudah mulai menarik peletonnya sepertinya. Atau bagian peletonnya Dani Cika. Tapi kalau misalnya berbicara tentang Criterium ini kan artinya memang utamanya adalah speed ya Mas Speed, David. betul. Untuk mix antara power dan endurance itu lebih kemana sih Mas David? Untuk Criterium ini pasti memenangkan peserta yang mempunyai power tinggi. Power tinggi. Karena dari segi endurance kita bisa sebut tidak terlalu penting karena waktu untuk balapannya sangat singkat. Sekitar 30 menit ya. Oke, Jadi 30 pure speed dari awal mereka mengeluarkan power saja gitu kan. Makanya untuk pesepeda yang postur tubuhnya lebih besar itu mempunyai potensi kemenangan lebih tinggi atau advantage gitu ya. Karena agak sedikit berbeda dengan pembalap-pembalap sepeda pada umumnya yang kalau misalkan kita lihat di Tour de France atau di format road race yang harus nanjak-nanjak gunung, mereka pasti lebih kurus, lebih lean gitu kan. Karena mereka lebih mementingkan satu endurance dan kedua kita sebutnya power to weight ratio. Jadi seberapa besar powernya mereka dibandingkan berat tubuhnya. Kalau misalkan angka itu lebih tinggi akan lebih menguntungkan di saat tanjakan. Seperti itu. Karena ini tidak ada tanjakan ya, Tidak Mas ada, David. tidak ada. Dan kalau misalnya kita berkaca dengan Tour de France yang adalah ajang internasional juga kan
itu ada pengaruh-pengaruh ataupun faktor alam misalnya angin dan sebagainya. Kalau di rute Meikarta ini bagaimana Mas David? Rute Meikarta ini menurut saya cukup netral ya, di mana yang pertama tidak di pinggir laut, jadi dari segi angin atau kita sebutnya crosswind. Crosswind itu angin dari samping, ya, yang bisa menyebabkan. Karena itu bisa berpengaruh ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat sepeda-sepeda ini mempunyai rim depth. Rim depth itu seberapa dalam rimnya itu sedikit tebal. Karena mereka ini jalur flat itu lebih menguntungkan karena wheelset itu aero. Tapi disadvantage-nya adalah kalau misalkan ada crosswind lebih gampang untuk oleng sebenarnya. Gitu. Untuk jenis sepeda yang sebaiknya digunakan untuk criterium jenis Velocity Criterium ini yang seperti ini, apa yang paling tepat Mas David? Jadi kita dari segi regulasi ya, kita memastikan bahwa hanya road bike yang boleh masuk ke dalam perlombaan ini. Jadi tidak boleh menggunakan time trial bike atau triathlon bike dengan TT bar yang pertama. Tapi itu dari segi regulasi ya Mbak ya. Tapi yang dari segi kedua, apa sih tipe sepeda yang paling menguntungkan? Satu, yang frame-nya aero. Jadi dari segi berat tidak terlalu masalah, tetapi dari segi bentuk itu lebih pipih dan lebih aero, dan jadi bisa melawan angin dengan gampang. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari segi wheelset. Wheelset yang tadi saya sebut, rim depth lebih dalam, itu lebih menguntungkan karena lebih aerodinamis. Tetapi jujur saja lebih berat daripada wheelset yang untuk digunakan secara nanjak. Tapi mungkin harus mengutamakan power di situ ya. Betul. Bisa memaksimalkan kecepatannya begitu ya. Dan ketiga dari segi group set untuk kriterium di rute flat, mereka menggunakan group set yang sifatnya crank depannya besar. Front kasetnya itu besar. Front kasetnya besar dan rear kasetnya itu kecil. Seperti itu. Nah apa yang menarik dari para cyclist yang ada di lini depan di lap ini Mas David? Nah ini 6 lap lagi kita sudah melihat bahwa mereka sudah mulai memacu, mengetes apakah kalau misalkan mereka melakukan breakaway sekarang, mereka mempunyai kesempatan untuk menang ya. Jadi ini sekarang grup terdepan ada sekitar 8-10 cyclist. Ini grup kedua, pengikutnya first chaser kalau kita sebutnya. Seperti itu. Jadi memang di lap 6 ini adalah lap yang tepat untuk kemudian melakukan breakaway menurut Anda? Menurut saya, again, ini balik lagi kepada seberapa yakin pesepeda itu untuk melakukan solo effort atau time trial sendiri sejauh 5-6 lap, berarti sekitar 10 km ya. Kalau mereka yakin, sebenarnya mereka bisa take the chance gitu ya. Mereka take the chance, tetapi ada kemungkinan akan, kalau kita disebutin bahasa Inggris itu burn too many matches. Jadi istilahnya korek apinya habis untuk dibakar, karena ya kan, korek apinya habis untuk dibakar dan mereka kehilangan tenaga mungkin di lap terakhir dan kesusul lap pelotonnya. Itu. Nah kalau kita lihat ini di depan ada 2 cyclist, 3 ya? 3 cyclist mereka mungkin berbarengan, ya 3 kita bisa sebutnya di first breakaway. Tidak kelihatan siapa pesepedanya. Nah ini kita lihat gambar dari atas ya. Udah mulai kelihatan tuh, ada yang breakaway di depan, kemudian ada peloton masih di belakang. Breakaway-nya sekarang 4 orang. 4 orang ya. Dan sekitar 2 orang first chaser-nya dengan gap sekitar 1-2 detik. Insignifikan ya, menurut saya pasti akan kekejar. Baik. Artinya memang di setiap lap itu bisa ada kemungkinan yang berbeda gitu. Betul. Ya. Nah kita sekarang setengah jalan, 5 lap lagi. Apa yang seharusnya dilakukan di lap 5 ini, Mas David? Menurut saya lap 5 ini, saya kembalikan pada cyclistnya seberapa besar resiko yang mereka mau ambil. Kalau mereka mau mengambil resiko, mereka akan melakukan solo breakaway dari sekarang dengan 10 km to go. Tetapi saya bilang ada kemungkinan mereka habis tenaga. Nah, kita bisa lihat ada satu orang yang memberikan kode kepada orang di belakangnya. Mungkin untuk maju atau tukeran seperti itu. Apa sih yang dirasakan oleh para cyclist ketika sudah setengah jalan? Ini artinya sudah lap kelima, kurang lebih sudah 11 kilometeran ya, Mas David ya. Apa sih yang udah dirasakan? Apa mungkin ada sedikit dehidrasi atau powernya berkurang, Mas David?
Kalau misalkan kita lihat kepada teorinya bersepeda atau teori power bersepeda, karena ini sifatnya full gas ya, dari awal sudah 110%, kita sebutnya di atas threshold. Di atas threshold itu apa sih artinya? Badan atau tubuh kita sudah tidak bisa meng-clear asam laktat atau laktat asid, lactic acid ya. Itu yang menyebabkan otot-otot kita sudah mulai sakit. Ya kan? Karena kita sudah melewati batas aerobik dan masuk ke zona anaerobik, di mana kita tidak menggunakan aerobik, itu kan udara ya, udara sebagai power atau sebagai energi untuk mengeluarkan power seperti itu. Jadi sekitar 4-5 lap to go, sekitar mungkin 4,5, mereka sudah mulai merasakan lactic acidnya itu sudah mulai terbentuk di otot-ototnya mereka. Tetapi sebagai pesepeda yang mungkin kalau mereka sudah tahu taktiknya, mereka membagi keseluruhan itu menjadi 3 biasanya. Apa itu? Jadi sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga ketiga. Oh, Ya. Jadi ini sifatnya bukan time trial ya, tapi kalau time trial itu biasanya mereka mempunyai analogi. Kita harus menaruh selainya itu serata mungkin. Gitu. Jadi nggak boleh besar di awal terus kecil di akhir atau sebaliknya. Jadi harus benar-benar rata gitu. Tapi itu kalau time trial. Tapi kalau sekarang mereka membagi itu sesuai juga dengan strateginya. Apakah ada orang di depannya mereka untuk menutupi angin dan lain sebagainya. Oke, nah kalau kita lihat nih ya, ada beberapa nama yang muncul di kategori ini ya. Ada Anang Prabowo, kemudian ada Fani Gunawan, ada Rahmadani, begitu ya. Ini kan nama-nama yang lumayan menjadi pentolan ya di komunitasnya mereka masing-masing. Nah, bagaimana Anda melihat potensi mereka menjadi pemenang dari banyak sekali nama-nama yang saya lihat di start list ini adalah dari komunitas-komunitas yang saya sudah sebutnya mereka sebagai serious amateur. Oke. Jadi mereka latihan ibaratnya sebagai tim profesional atau tim semi profesional dengan pendekatan sport science yang juga baik, latihannya juga rutin ya. Ada dari Liberta, dari di situ NCC yang sudah di situ NCC itu tim amateur tapi yang tersponsor. Oh ya? Iya kan, dari the chapter 2 sepedanya mereka. Seperti itu. Ada dari Monster, Rempahan Roti, Tarka Mozia, dan juga beberapa tim-tim lainnya. Jadi pada dasarnya memang komunitas-komunitas sepeda ini adalah komunitas yang memang sudah sangat serius dalam bersepeda ya. Betul. Karena betul. khusus untuk Criterium itu memang bukan main-main ya. Nggak main-main. Risikonya lumayan besar. Yes, betul sekali. Resiko Criterium dibanding dengan balap sepeda lainnya yang mungkin yang paling tinggi. Karena yang pertama high speed dari awal, dan kedua jarak sepedanya itu satu sama lain sangat berdekatan. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk bersenggolan atau jatuh itu jauh lebih tinggi. Oke. Ya. Ya. Oke, Mas David. Ya, kita bisa lihat ini ke grup kedua sepertinya ya, Jolita ya. Iya. Mereka ini kita sebutnya first chaser kalau misalkan di balap sepeda, mungkin sekitar hampir sekitar 30 detik kalau bedanya dengan grup pertama tampaknya. Nah, ini grup pertama sekitar 12 orang, 12 rider. Tampaknya mereka saling mengejar, tetapi menurut saya grup pertama ini sudah terlalu jauh. Jauh itu hitungannya memang berapa detik nih Mas David biasanya? First chaser kan tapi masih punya potensi untuk mengejar tidak sih sebenarnya? Karena grup pertamanya itu banyak pesepedanya dan mereka bisa bekerja sama. Grup kedua itu agak sulit untuk mengejar, ya. Tetapi di Criterium ini mempunyai aturan di mana kalau mereka di overlap, jadi misalkan mereka terpaling belakang dan grup pertama itu melewati mereka harus keluar dari race-nya. Dan itu dilihat wasit. Ini adalah grup pertama, ini Mas grup pertama, David, dan formasinya itu berbeda dengan lap-lap awal ya. Betul Kemungkinan sekali. mereka menggunakan strategi tadi yaitu save the energy untuk lap-lap terakhir. Karena Betul kita sekali. lihat ini sudah 4 laps to go ya. Betul sekali, 4 laps to go, hampir 3 lap to go. Jadi ini udah sangat-sangat serunya. Mereka sekarang sudah mulai memacu. Nah, ini ada yang mulai refueling. Ini grup ketiga menurut saya sudah sangat jauh daripada grup pertama. Bedanya mungkin hampir semenit lebih. Dan chance untuk mengejar sudah sangat minim menurut saya. Oke, ini makin kesini makin seru banget kalau kita Ini makin lihat. seru banget, benar. Karena buat yang menyimpan energinya di akhir itu akan gaspol ya di Gaspol, betul sekali. lap-lap terakhir ya.
Nah, kalau kita lihat ini kan ada peserta bahkan dari Sukabumi, Betul terus sekali. kemudian ada Jakarta Japan Bicycle Club juga ya. Benar. Oke, kalau kita lihat ini cukup sengit di grup pertama tadi, bahkan ada kurang lebih 5 ya kurang lebih itu cyclist yang sedang berjuang di grup pertama ya. Ya, Oke. kita bisa lihat ini tampaknya grup kedua. Oke. Oh maaf, itu grup terakhir sepertinya. Ya. Oke, 4 laps to go, sekitar mungkin 3,5 laps to go. Dia sudah mau memasuki, ya ini udah Ya, 3 ini grup pertama lap mungkin ya. sudah mulai menarik nih. Kita bisa lihat jangan ini 2 breakaway, 2 orang breakaway mencoba breakaway dari grup terdepan. Tapi kita lihat apakah effortnya akan sia-sia atau tidak. Kita bisa lihat sudah mulai terstretch, di mana peloton pertama atau first group sudah mulai terpisah-pisah ya, jadi satu baris nih. Oke. Tapi sebenarnya untuk mengambil posisi sprint di lap ini sudah cukup tepat atau belum, Mas David? Jadi kalau untuk breakaway menurut saya agak sedikit sulit dengan 3 lap to go ya. Untuk sprint kita harus lihat di 100 atau 150 meter terakhir, itu bisa kita sebut sebagai sprint. Jadi belum bersiap-siap ya untuk 3 lap terakhir ini Ini ya? menurut saya bahkan di 2 lap terakhir itu mereka mulai memalan semuanya. Karena siap-siap untuk sprint terakhirnya. Seperti itu. Oke, nah kita lihat ini ada satu cyclist yang memimpin di depan dan Ya. tampaknya memang adalah cyclist yang berbeda kalau kita lihat di awal tadi ya. Ini tampaknya grup terakhir. Ini grup Terakhir terakhir sudah ya. melewati garis start and finish dengan perbedaan sekitar 1 menit. Tapi kita sangat mengapresiasi meskipun mereka ada di grup terakhir di lap ini, tapi masih berusaha maksimal loh untuk mengejar, meskipun untuk peluangnya kecil ya. Peluang kecil, tapi mungkin kalau misalkan sudah di grup akhir, harapannya itu biar nggak ke overlap. Jadi tulisan di resultnya itu nggak DNF ya. Mereka tulis finish gitu, tidak harus dikeluarkan dari lomba secara paksa oleh Marshall. Oke, tapi kayaknya untuk level kriterium ini kan cyclistnya serius ya. Serius. Jangan sampai ketinggalan overlap Itu gitu. udah menjadi mungkin pride-nya mereka tersendiri ya, Iya. nggak boleh DNF gitu. Oke. Nah, kalau untuk strategi di lap-lap terakhir ini kan tadi tikungan ya masih membaca tuh kalau Ya. untuk tikungannya. Artinya di sini kan mereka sudah mempelajari Ya. harus ngambil seberapa jauh tikungannya begitu. Betul. Bisa gaspol nggak? Boleh gaspol nggak menurut Mas David nih untuk di tikungan-tikungan pada lap terakhir? Iya, itu salah satu resiko yang kita harus pertimbangkan ya. Apakah mereka mau benar-benar gaspol di tikungan yang mungkin bisa menyebabkan jatuh atau karena tidak seimbang atau terlalu kencang. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan gaspol di tikungan itu kemungkinan untuk meninggalkan lawannya mungkin lebih tinggi, di mana lawannya itu tidak berani untuk mengambil tikungan-tikungan setajam tersebut. Ya, kalau kita lihat ini tampaknya sudah kelihatan lelah, tapi harus ya. tetap ini ya kenceng gitu. Betul sekali. Ini sudah mulai hampir dua lap to go ya. Iya. Nah, tadi sempat ada cyclist yang mencoba lirik ke belakang. Iya. Itu biasanya untuk melihat apa tuh, Mas Itu David? melihat apakah mereka diikutin atau enggak. Apakah ada orang yang menggunakan mereka sebagai tameng ya melawan angin. Nah, ini sepertinya nih terdepan ya, tiga breakaway ini terdepan. Oke, nah ini sengit ya Sengit sekali tampaknya. tampaknya nih. Ini Tetapi perbedaannya- jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 5 atau 6 detik dari pelotonnya. Jadi tidak terlalu signifikan sebenarnya. Oke. Artinya memang untuk 2 lap terakhir, first chaser itu masih punya kesempatan Masih untuk punya kesempatan, mengejar. apalagi memang tidak terlalu jauh jaraknya. Oke, nah kita kembali ya melihat bagaimana para cyclist ini muncul dari berbagai macam komunitas. Betul. Ya. Ada Whiskey for Wheels, kemudian ada Vitamin, ada TDCC gitu ya. Tapi kalau dari Velocity sendiri itu terbuka ya untuk siapa saja? Yes, definitely kita sangat terbuka. Kita ingin merangkul semua komunitas ya.
mungkin komunitas yang tadi tidak serius, tetapi dengan ada wadah ini mereka jadi termotivasi untuk ikut balapan, latihan dengan serius seperti itu. Kita lihat banyak, mungkin teman-teman juga sudah tahu ada yang dari Tarkam Mozia, mereka setiap hari Kamis itu mempunyai tarkamnya atau lombanya mereka sendiri di Mozia Loop di BSD ya. Rempahan roti yang sering latihan di PIK, ada klub seperti Voila yang turun di Bralcott dan lain sebagainya. Jadi mereka mempunyai spot-spot tersendiri untuk melakukan latihan gabungannya mereka. Tetapi kita juga jangan lupakan bahwa ada aspek komunitasnya juga, di mana setelah itu mereka ngopi, ngobrol, mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang bisa berujung kepada peluang bisnis gitu kan, tidak menutup kemungkinan tersebut. Jadi kita pengen membangun suatu komunitas yang ya fun, kompetitif, tetapi juga ada elemen-elemen positif dari segi hal yang lain juga. Rute untuk selama latihan para cyclist ini itu berpengaruh nggak ke balap sepeda yang mereka jalanin, Mas David? Ya, pasti. Karena kalau mereka latihan di rute tanjakan, tetapi balapannya di flat agak sedikit kurang tepat ya. Jadi mereka harus mencari rute-rute yang sejenis. Kalau misalkan Loop itu Mozia kurang lebih mirip ya dari segi elevation gain-nya, dari segi jaraknya, dari segi medannya juga, aspalnya. Jadi mereka harus mencari rute-rute yang bisa mensimulasikan area balap tersebut. Jadi memang tipe latihannya itu mempengaruhi performa pada saat Betul. lomba ya. Betul Nah sekali. kita lihat ini sudah mau masuk lap terakhir ya Mas David. Ya. Apa yang harus diperhatikan oleh para cyclist di lap terakhir ini? Lap terakhir is all about membaca di mana posisi mereka relatif dari pelotonnya. Apakah mereka mau mengikuti orang yang breakaway di depan, apakah mereka mau menyimpan tenaga. Itu seperti tadi grup ketiga baru coba lihat kiri kanan. Apakah ada yang menutupi mereka dari angin atau menggunakan draft mereka gitu ya? Tapi apakah cyclist yang digunakan gitu ya untuk nutupin angin ini Ya, merasa... sebentar, kita lihat bahwa ini bell sudah dipukul last lap. Oke, last lap. Nah, ini front pack ya kalau kita makin sebutnya seru ya di tête sini. de la cour kalau bahasa Prancis di Tour de France, front of the course gitu. Ada sekitar 12 cyclist di tête de la cour ini sekarang sedang memacu, kira-kira siapa nih yang bakal tahan? Kita lihat apakah ada yang menarik di mana mereka melakukan breakaway, mungkin 2-3 orang, tetapi sampai saat ini melewati tikungan kedua masih solid 12 orang di front of the pack. Oke, nah ini kalau lap terakhir kan biasanya sudah memaksimalkan speed ya. Ini bisa sampai maksimal speed berapa nih? Tampaknya nih cyclist terdepan ini mencoba melakukan breakaway. Oh maaf, ini grup kedua tampaknya. Maaf, tadi grup kedua melewati tikungan kedua tadi. Oke, nah ini biasanya bisa mencapai Nah, ini grup berapa pertama, nih, mungkin sekitar 45-46 km per jam. Grup pertama sudah mulai saling tarik-menarik untuk melihat kondisi apakah mereka bisa melakukan breakaway. Oke, nah kita lihat ya. Ini Maaf, ini grup kedua, lagi. grup bedanya dengan grup pertama sekitar 2-3 detik. Nah, ini grup pertama nih. Grup pertama sudah melewati tenda di Mekarta ini area serodotan donat. Salah satu area wisata yang sangat sering dikunjungi oleh wisatawan sekitar ya. Datang ke Mekarta Central Park khusus hanya ke tempat ini. Oke, kita lihat nih. Nah, sekarang sudah mulai tikungan ketiga, melewati jembatan atas. Iya, ini kita lihat ya sudah mulai capek, tapi harus memaksimalkan speednya mereka supaya Harus nggak ketinggalan. membaca, harus melihat kondisi. Jadi kalau mereka mau ngambil resiko bisa saja breakaway, tetapi kita lihat mereka sangat strategis untuk menutupi diri mereka dari angin, menggunakan draft musuh-musuhnya juga ya. Nah, ini sudah mulai off saddle. Tampaknya sudah mulai off saddle. Jadi kuncinya nanti di sprint ya. Nah, Mas sudah mulai David off saddle. ya. Oke. Tampaknya kita lihat. ya. Nah, ini adalah finish line. Ya, Siapa dan yang kita lihat berhasil apakah. masuk nih? Nah, kita lihat last sprintnya mereka. Tampaknya seperti apa? Dari grup pertama. Powernya harus benar-benar maksimal. Harus benar-benar nih ya, maksimal, untuk tetapi masuk juga ke harus. finish Ya, line. kita lihat di sprint Sudah terakhir sudah mulai muncul siapa yang akan cyclist pertama. cyclist pertama. Ya, Oke, tampaknya itu sangat dia. tipis. Cyclist dengan nomor Tipis sekali. dengan nomor start list 241 Anang Prabowo dari Fortune October Cycling finish di posisi pertama. Oke. Luar biasa. Oke, itu dia ya. Ada 3 nama yang finish di Ya. posisi pertama, kedua, ketiga ya. Yes. Ada Anang Prabowo, Ari Pratama, Bagus Hefner. Untuk
timingnya juga nggak begitu jauh ya Mas Tidak David begitu ya? jauh, di final sprint itu ada sekitar 8 Tipis orang sekali. yang sangat tipis. Jarak mereka finish dari pertama sampai 8 orang hanya sekitar kurang dari 1 detik, 0,8 detik, dan ada sekitar gap 10 detik baru peloton berikutnya. Kalau kita Seperti itu. review sedikit nih, 3 cyclist ini menurut Anda memang sudah betul strateginya dari awal, karena tampaknya di lap-lap awal mereka agak menjaga Ya. energi mereka ya untuk lap terakhir. Ya, mungkin ada 2 sisi ya. Satu, mereka menjaga energi, tetapi kedua, mereka memastikan bahwa mereka selalu ada di peloton terdepan. Oke. Jadi tidak ketinggalan. Karena kalau udah ketinggalan, sedikit susah untuk mengejarnya lagi. Iya. Jadi mereka memastikan di peloton terdepan, tetapi bukan yang menarik. Jadi selalu memposisikan diri mereka, ada orang di depannya. Seperti Oke. itu. Baru saat final sprintnya mereka all out. Ya tentunya kita udah nggak sabar nih menyaksikan kategori berikutnya Yes. itu kategori Men Open Betul ya. Udah nggak sekali. sabar banget, pasti makin seru dan Ya. tentunya acara ini tidak bisa terselenggara tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sponsor kita ya, ada Tolak Angin Sido muncul, Bali Agung Village, Kinasi Resort, ada Teknobike, Herbalife dan Kristalin. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda.